Help. Oh, shit. No, nobody move! Just stay where you are! Halo Sobat Baku Hantam yang dermawan, masih amankah hubungan kalian dengan selingkuhan? Kali ini, saya akan merangkum film survival terbaik sepanjang sejarah persinetronan dunia. Film tersebut adalah The Revenant, yang rilis tahun 2015. Film ini dibintangi oleh sahabat saya waktu jualan batu berlian di Afrika, yaitu Leonardo DiCaprio. Langsung saja selamat menonton. Dan film diawali dengan adegan Hugh Glass dan anaknya bernama Hawk. Yang mana, mereka ini adalah keturunan suku Pawnee yang berada di pedalaman Amerika Serikat. Pada tahun 1823, Hugh Glass yang merupakan seorang pemandu, sedang memandu rombongan Andrew melalui wilayah yang tak terorganisir. Andrew sendiri adalah seorang kapten pemburu liar yang mengambil kulit buruannya untuk dijual di kota. Di waktu Hugh Glass dan putranya sedang berburu, datanglah rombongan suku Arikara yang menyerang perkemahan mereka dan menewaskan sejumlah pasukan. DJ, no. Singkat cerita, Hugh Glass dan sejumlah pasukan yang selamat melanjutkan perjalanan melewati sungai dan kemudian berjalan kaki menuju Fort Kiowa. Dan para pasukan menyembunyikan kulit hasil perburuannya di tepi sungai. Di sana terjadi sedikit perselisihan, di mana John Fitzgerald, salah satu anak buah Kapten Andrew, meluapkan emosinya kepada Hugh Glass dan anaknya karena kematian rekan-rekannya tadi. I ain't got no life. I just got living. No way we can haul them all the way back to the fort. Fuck! Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Pelts and get rid of the boat. Let's go. Saat mereka tengah beristirahat, Hugh Glass mencoba melihat keadaan sekitar dan mencoba berburu hewan liar untuk konsumsi di sana. Tak diduga, Hugh Glass diserang oleh beruang dan nyaris tewas. Hugh Glass yang dalam keadaan terluka, dia tak kuat lagi berjalan, sehingga dia ditandu oleh rekan-rekannya untuk melanjutkan perjalanan. Si John Fitzgerald yang takut akan serangan suku Arikara lainnya, dia menyarankan agar membunuh Hugh dan meninggalkannya, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Kapten Andrew pun setuju atas saran John Fitzgerald. Akan tetapi, Kapten Andrew enggan membunuh Hugh Glass yang sedang sekarat. I'm sorry. Sebagai gantinya, ia memberikan sejumlah uang kepada siapapun yang mau tinggal dan merawat Hugh sampai dia mati atau pulih. The Rocky Mountain Fur Company to the two men. Satu-satunya sukarelawan hanyalah Jim Bridger dan anaknya Hugh Glass, yaitu Hawk. Si John yang dari awal tidak menyukai Hugh Glass pun setuju untuk ikut tinggal dan menerima uang tersebut. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menutupi kerugian dari kulit berbulu hasil perburuannya yang ditinggalkan. Kapten Andrew pun mengingatkan si John untuk merawat Hugh Glass serta memakamkannya secara layak saat nanti dia tiada. Glass is to be cared for until, understood? Alright. Para rombongan lainnya pun meninggalkan John, Jim, Hugh Glass dan Hawk anaknya. John yang trauma akan serangan suku Arikara lainnya, ternyata sangat ketakutan jika tinggal berlama-lama di sana.
Saat Jim dan Hawk pergi mencari makanan, si John menghampiri Hook Glass You would take that last breath of yours now. dan mengatakan, jika dengan keadaan Hook Glass yang sekarang, akan sangat membahayakan keselamatan bagi Jim dan Hawk anaknya. Maka dari itu, ia menawarkan untuk membunuh Hook Glass dengan cepat. Agar semua cepat selesai dan mereka segera pergi meninggalkannya. Hook Glass yang dalam keadaan sekarat dan tidak bisa bicara. Ia diminta untuk mengedipkan matanya jika setuju. You just have to blink. Karena tidak ada pilihan lain, dan demi keselamatan anaknya, Hook Glass pun mengedipkan matanya, bertanda ia setuju atas tawaran si John. Namun tiba-tiba, Hawk datang dan menodongkan senapan ke arah John Fitzgerald. Dan John pun berhasil melumpuhkan Hawk serta menikam Hawk hingga tewas. Dan Hook Glass yang sedang sekarat melihatnya. Akan tetapi, apalah daya. Got one beaver, Hawk. Saat Jim muncul, John Fitzgerald berbohong kepada Jim. Ia mengatakan bahwa telah melihat suku Arikara membunuh Hawk. Lalu, John menyuruh Jim berkemas dan pergi meninggalkan Hook Glass. Jim pun hanya bisa meminta maaf kepada Hook Glass yang sedang sekarat, lalu dia pergi meninggalkannya, dan berangkat menyusul rombongan Kapten Andrew. I'm sorry. Di tengah perjalanan, si John mengakui bahwa ia telah berbohong kepada Jim. Dan Jim sempat menodongkan senapan ke arah John. Namun, karena John pernah menyelamatkannya, Jim pun tak bisa berbuat apa-apa. You fucking lied to me? Yeah. Maybe. Di tempat lain, Hook Glass sudah bisa bergerak dan ia menghampiri mayat anaknya. Tak ingin berlama-lama larut dalam kesedihan, Hook Glass pun memutuskan meneruskan hidupnya. Di sisi lain, suku Arikara sudah semakin dekat dengan posisi Hook Glass berada. Dan faktanya, suku Arikara ini tidak mengejar Hook Glass atau rombongan Kapten Andrew dan kawan-kawan. Melainkan, mereka mencari putri kepala suku mereka yang diculik oleh para pemburu Perancis. Sehingga, di antara mereka ada kesalahpahaman yang diakibatkan tidak adanya android saat itu. Karena jika ada android, mungkin mereka bisa share di Instastory tentang hilangnya putri dari kepala suku mereka. He's nuts. Got him! Saat John dan Jim bertemu Kapten Andrew di Fort Kiowa, John Fitzgerald memberitahukan bahwa Hook Glass telah meninggal dan Hawk telah hilang. When Hawk disappeared, I was worried about savages. Dan Kapten Andrew memberikan imbalan yang telah dijanjikannya. All saw the shape Glass was in. There was no more to be done. For your courage, honor, and service. Di tempat lain, Hook Glass mulai melakukan perjalanan yang sulit. Ia menghindari suku Arikara yang sedang mengejar pemburu Perancis yang menculik putri kepala suku mereka. Di tengah perjalanan, ia bertemu suku Pawnee yang sedang duduk santai sambil memakan daging Yamaha bison. Dengan merangkak, Hyuk pun mulai mendekatinya. Kemudian, suku Pawnee itu memberikan beberapa daging bison untuk Hook Glass. Ia pun makan dengan lahap. Hook Glass dan suku Pawnee tersebut melakukan perjalanan bersama.
Suku Pawnee yang baik hati tersebut menolong Hook Glass dengan mengobati lukanya yang sudah mulai membusuk. Be good. Saat Hook Glass mulai sadar dan membaik, ia mencari suku Pawnee itu. Namun, suku Pawnee tersebut telah tewas tergantung di atas pohon. Dan ternyata, ia dibunuh oleh segerombolan pemburu Prancis yang menculik putri kepala suku Arikara. Dengan luka yang sudah mulai membaik, Hook Glass dengan mengendap-endap menyusup ke perkemahan mereka. Dan melihat pemimpin pemburu Perancis yang sedang melakukan bom paksa, putri kepala suku Arikara. Diam-diam, Hook Glass menodongkan senapan ke kepala pemimpin pemburu Prancis tersebut. Dan membebaskan putri kepala suku Arikara. Kemudian, Hook Glass mencuri sebuah kuda mereka lalu pergi dari sana. Tanpa ia sadari dan sengaja, botol minuman peninggalan anaknya terjatuh. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Hook Glass yang semakin terpojok, ia terjatuh dari tebing serta nyantol di ranting kayu. Kemudian, jatuh mendarat ke permukaan tanah salju. Hook Glass yang selamat pun mulai kedinginan. Lalu, ia membelah perut kudanya yang sudah tewas, kemudian masuk ke dalam perut kuda tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Singkat cerita, salah satu pasukan pemburu Perancis tiba di Fort Kiowa dan membawa botol minuman Hook Glass yang terjatuh tadi. Jim yang melihatnya, akhirnya mengenali bahwa botol tersebut milik Hook Glass. Percaya bahwa botol tersebut telah dicuri, Kapten Andrew memerintahkan pasukannya untuk mencari Hook Glass. Sadar akan hal tersebut, si John yang merasa telah berbohong, ia mencuri sejumlah uang kemudian melarikan diri. Saat malam tiba, para pasukan pencari menemukan Hook Glass yang sudah kelelahan. Jesus Christ, what happened? Lalu, mereka segera membawanya ke Fort Kiowa. Kapten Andrew yang marah, memerintahkan untuk menjebloskan Jim ke penjara. Tetapi Hook Glass menyatakan bahwa Jim telah ditipu John, dan John telah membunuh Hawk. Fitzgerald lied to him. He was just following him. Is that what happened? Bridger's telling the truth. He knows how far Hook Glass dan Kapten Andrew pun bergegas mengejar John Fitzgerald. I need a horse and a gun. Setelah mereka berdua terpisah, si John menyergap Kapten Andrew, lalu menembaknya. Kapten Andrew pun tewas terbunuh. Hey, well, you lost? Hook Glass dengan cerdiknya menjadikan mayat Kapten Andrew sebagai umpan. Kemudian, Hook Glass menembak lengan John. Lalu, ia mengejar John sampai ke tepi sungai. On my soul, the Lord. The Lord, he know what. Saat Hook Glass akan membunuh John Fitzgerald, tiba-tiba suku Arikara datang dari arah hilir sungai. Kemudian,
Hook Glass menghanyutkan John dan mengarahkannya ke hilir. Kepala suku Arikara pun menangkap John dan membunuh John Fitzgerald. Karena Hook Glass pernah menyelamatkan putri kepala suku Arikara dari kejahatan pemburu Perancis, kelompok suku Arikara itu melewati Hook Glass begitu saja. Tanpa sepatah kata dan salam perpisahan, mereka meninggalkan Hook Glass dan see you goodbye. Film ditutup dengan Hook Glass berjalan menuju ke atas bukit, dan bertemu arwah istrinya. Pesan yang dapat diambil dari film ini yaitu, balas dendam terbaik adalah, jadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Dan, mahkotai hidup kita dengan sabar serta ikhlas. Karena, hal itu menjadikan kita tetap bertahan dalam menghadapi rumitnya kehidupan. Salam Corona.